Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Wulandari dari kelas HTN 6B dengan NIM 1062116. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 1 yang berjudul pengertian hukum acara pidana, tujuan, fungsi, subjek dan objek sumber, asas-asas dan ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Yang pertama, pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan hingga eksekusi hukuman. Yang kedua, tujuan hukum acara pidana. Pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari surat perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Yang C, fungsi hukum acara pidana. Berdasarkan pandangan doktrina hukum pidana, Van Bemmelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Yang ketiga, pelaksanaan keputusan. Selanjutnya, sifat hukum acara pidana. Pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Yang kedua, sifat hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari negara hukum acara pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut. Yang E, subjek dan objek hukum acara pidana. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, hakim. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum. Yang keempat, polisi. Yang kelima, penasehat hukum. Dan yang keenam, saksi-saksi. Asas-asas umum hukum acara pidana. Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum hukum acara pidana secara global diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, JIS, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari titik tolak optik kedua undang-undang tersebut, dapatlah disebut bahwa asas-asas umum hukum acara pidana adalah: yang pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga, asas peradilan cepat, sederhana dan ringan biaya. Yang keempat, asas hak ingkar. Yang kelima, asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum. Yang keenam, asas peradilan pemeriksaan perkara tindak pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Lalu yang selanjutnya, asas bantuan hukum, asas pemeriksaan, asas ganti rugi dan rehabilitasi. Lalu yang terakhir, kepastian jangka waktu penahanan. Yang selanjutnya ada sumber-sumber hukum acara pidana. Di dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang ketiga, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang DRT Nomor 1 Tahun 1951 yang sudah dicabut. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP, dan Peraturan Pemerintahan
RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP dan Peraturan Pemerintahan nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu ada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang selanjutnya Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Selanjutnya ada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1991 tentang Kebijakan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004. Selanjutnya ada Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2010. Selanjutnya, segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHP, surat edaran dan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan masalah hukum acara pidana. Baik, yang terakhir ada ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana. Di sini ada 3. Yang pertama kriminologi, yang kedua psikologi dan psikiatri, yang terakhir ada kriminalistik. Itulah akhir dari pemaparan materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.